Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam memiliki pahlawan-pahlawan yang berjuang dalam menyebarkan agama Islam ke penjuru dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari Bani Zuhrah dari suku Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam ketika usianya baru 17 tahun. Dia termasuk golongan yang pertama masuk Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam dakwah Islam. Bersama Rasulullah, dia hampir mengikuti semua peperangan untuk menegakkan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas juga orang pertama yang melepaskan anak panah dalam peperangan membela Islam. Setiap anak panah yang ia tembakkan selalu tepat sasaran. Enam manfaat olahraga panahan. Di urutan pertama merupakan sunnah Rasul. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan 3 orang ke dalam surga lantaran 1 anak panah. Orang yang saat membuatnya mengharapkan kebaikan, orang yang menyiapkannya di jalan Allah, serta orang yang memanahkannya di jalan Allah. Beliau bersabda, berlatihlah memanah dan berkuda, dan jika kalian memilih memanah, maka hal itu lebih baik daripada berkuda. Hadis riwayat Ahmad. Di urutan kedua, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Fokus adalah hal yang penting untuk mendapatkan kesuksesan sebagai seorang pemanah. Selain itu, mengembangkan fokus juga dapat memiliki dampak positif bagi kesehatan mental dan juga kesejahteraan. Semakin kamu fokus terhadap target kamu, maka semakin mudah kamu untuk mencernihkan pikiran serta berhasil dalam latihan maupun kompetisi. Di urutan ketiga, membangun kesabaran. Ketika tali busur panah sudah terentang sempurna, seorang pemanah akan langsung melepas anak panah. Ia hirup udara satu persatu, lalu menghembuskannya dengan perlahan, menikmati udara yang masuk dan keluar. Ketika seorang pemanah terburu-buru melepas anak panah, justru akan gagal menggapai titik merah di pusat papan sasaran. Ketika ketegangan itu hilang, baru anak panah ia lesatkan merobek-robek udara menghampiri sasaran. Di urutan keempat, baik untuk mata. Dari konsentrasi, lalu fokus pada satu titik sasaran, seorang pemanah bisa melatih otot-otot matanya. Fokus dan konsentrasi pada satu titik dengan jarak yang jauh yang dilakukan berulang-ulang akan memperkuat otot mata. Pandangan menjadi lebih tajam ketika melihat benda-benda jauh. Latihan yang teratur akan membantu pemanah terhindar dari rabun jauh dan juga rabun dekat. Di urutan kelima, menambah kecerdasan. Olahraga panahan menuntut si pemanah untuk berpikir lebih. Misalnya, si pemanah harus memperkirakan arah hembusan angin. Tak hanya soal arah, namun juga harus kuat dan lembutnya hembusan angin tersebut. Arah lesatan anak panah biasanya tidak akan lurus saja. Anak panah akan melesat membentuk lengkungan. Anak panah akan melesat sedikit, naik lalu turun dengan ketinggian yang harus bisa diperkirakan. Ada fisika di dalam lesatan anak panah yang disebut Archer's Paradox, yakni fenomena menarik saat panah dilepaskan ke arah kiri atau ke kanan, bahkan keluar dari target, tetapi akan kembali ke arah yang lurus dan mengenai target. Dengan memahami teori ini, maka akan sedikit lebih cerdas. Di urutan keenam, olahraga sosial. Olahraga panahan tentu saja diakui oleh banyak orang, dari pelatih, anak didik hingga orang tua yang tengah menunggui anak-anak mereka. Oleh sebab itu, terbuka banyak peluang untuk bersosialisasi. Akibatnya, seorang pemanah bisa punya kepercayaan diri yang tinggi dan mudah bergaul karena komunikasi yang intens, kecuali ia tengah membidik sasaran.